Anda kembali menyaksikan Bisnis Talk, Saudara. Kini saatnya kita ngomongin yang lebih berat ke fiskal negara. Saya ke Pak Justinus. Pak Justinus, bagaimana kira-kira hitungan fiskal ataupun target pajak kita nanti? Kembali ke akarnya, kebijakan ini 9 bulan dilakukan bertahap. Apakah ini artinya kita memang mendorong industri otomotif tetapi kita melukai penerimaan perpajakan kita? Ya, Mbak Ilona dan para pemirsa, skema insentif PPNBM kendaraan pada saat ini adalah pajak ditanggung oleh pemerintah. Artinya ini masuk dalam skema belanja pajak. Jadi tidak mengganggu penerimaan karena sudah dialokasikan sebagai belanja bagian dari pemulihan ekonomi nasional. Mengenai angka, masih dihitung berapa pastinya karena kita harus menentukan secara spesifik jenis kendaraan, lalu kapasitas produksinya, dan proyeksi penjualan, serta harga dan tarif PPNBM-nya. Tapi perkiraan sudah disampaikan oleh Menko Perekonomian, kira-kira ada sekitar 2 triliun penerimaan PPNBM yang berpotensi hilang. Tetapi kita akan mendapatkan tambahan dari pajak pertambahan nilai penjualan kendaraan ini, termasuk ada potensi lain, diantaranya bea balik nama kendaraan bermotor, pajak kendaraan bermotor untuk pemerintah daerah, dan juga kalau nanti ini menggerakkan perekonomian, tentu saja dari tenaga kerja yang ada akan ada tambahan PPh pasal 21 karyawan serta PPh pasal 23. Nah, kita berharap dari sisi pajak masih bisa mendapatkan gain atau benefit, dan di sisi lain ini akan menciptakan multiplier bagi perekonomian kita. Oke, baik. Saya ke Pak Yongki. Pak Yongki, ini kita tahu bahwa fiskal memang memihak sektor otomotif, tetapi mungkin bisa dipertegas lagi. Bisakah kami diberikan kepastian bahwa bukan dealer atau dealer tidak melakukan akal-akalan soal insentif yang sudah diberikan, tetapi memang insentif yang diberikan pemerintah untuk masyarakat? Ya, tadi seperti saya katakan bahwa APM ini akan menghitung, ya kan, harga berapa yang akan dipasang sesuai dengan peraturan pemerintah yang ada untuk 3 bulan pertama dengan tidak dipungutnya PPNBM untuk mobil-mobil tertentu, maka harganya tentunya sudah pasti bisa diturunkan. Nah, saya yakin sekali bahwa dealer pun demikian. Jadi ini akan terus berkelanjutan dari pabrikan kepada distributor lalu kepada dealer yang langsung menjual ke retail. Nah, disinilah persaingannya adalah di pasar. Nah, kalau andai kata dealer tadi mau bermain, katakanlah mau cari untung, dia mana mungkin bisa cari untung besar kalau andai kata merek lain ya kan membuka harga yang lebih kompetitif, atau bahkan dealer lain ya kan juga memasang harga yang katakanlah tadi jujur bilang ini harganya sekian, margin dia cukup sekian. Ya, bagaimana? Ini kan persaingan antar dealer dan juga persaingan antar merek yang selama ini terjadi di Indonesia, dan tadi saya katakan tidak ada kartel-kartelan di Indonesia. Satu pasang iklan hari ini begini, harganya sekian, besok lusa juga sudah ada merek lain memasang harga yang barangkali dikasih hadiah, bahkan dikasih tambahan ini dan sebagainya. Karena di sini persaingannya ketat sekali, walaupun sehat selama ini, ya kan, jadi bagus gitu. Jadi ini dari ujung atasnya tadi kan sudah diberikan peraturannya bahwa PPNBM-nya dipotong 100%. Ya kan? Nah, sekarang sampai ke dealer pasti ini akan juga begitu. Nanti ya tinggal di bawah, tinggal para salesman dan kemudahan-kemudahan yang lain, leasing, karena jangan lupa 70% dari total penjualan di Indonesia ini dibiayai atau secara kredit atau leasing. Jadi itu juga berperan sekali. Ya kan, di situ juga terjadi persaingan suku bunga antar satu leasing atau bank dengan satu dengan yang lainnya. Ini juga bersaing ketat. Jadi di sini persaingan kita ini tidak hanya harga, tapi juga persaingan dalam pelayanan, persaingan dalam suku bunga. Apalagi tadi Pak Menko mengatakan bahwa akan ada 0%. Nah, ini yang pasti 3 bulan pertama ini, Maret, April, Mei ini akan ramai sekali. Ya kan, saya yakin. Karena mereka tahu akan berlomba-lomba. Kenapa saya mesti tunggu di bulan April, Mei nanti selanjutnya gitu. Maret, April, Mei atau Juni. Kalau Juni kan saya potongannya tinggal 50%. Ya kan, memang saya berminat, saya akan beli di 3 bulan ini. Gitu. Oke, ekosistem dari otomotif memang besar ya, jadi memang sangat menjangkau di perbankan juga. Tapi saya ke Pak Justinus. Pak Justinus, ini apa kabarnya nih dengan dealer yang mengambil